Cincin plastik janji setia. Di sebuah desa kecil, dua anak berusia 10 tahun duduk di bawah pohon mangga. Reno mengeluarkan cincin plastik putih yang dibuatnya sendiri. Aku memang belum punya apa-apa, Nis, tapi nanti kalau kita sudah umur 25 tahun, aku akan datang menjemputmu. Maukah kamu menikah denganku? Anis tersenyum malu. Aku janji. Walaupun cincin ini cuma plastik, aku akan menyimpannya. Mereka saling mengaitkan, jari kelingking. 15 tahun kemudian, usia mereka kini tepat 25 tahun. Reno datang ke kantor tempat Anis bekerja. Ia mengenakan kemeja sederhana, celana lusuh, dan sepatu yang mulai pudar. Penampilannya sengaja dibuat biasa. Anis yang kini menjadi sekretaris di sebuah perusahaan besar keluar menemui tamu. Reno? Iya, aku datang menepati janji masa kecil. Reno mengeluarkan cincin plastik yang warnanya sudah memudar. Aku masih menyimpannya. Anis terdiam sesaat. Namun setelah melihat penampilan Reno, wajahnya berubah. Reno, kamu kerja apa sekarang? Aku hanya seorang pegawai. Anis menghela napas. Maaf, kita sudah dewasa. Hidup bukan soal janji masa kecil. Apa maksudmu? Aku ingin menikah dengan orang yang mapan. Aku sudah bekerja keras sampai menjadi sekretaris. Aku tidak bisa hidup susah. Tapi dulu kamu bilang, itu waktu kecil. Anis mengembalikan cincin plastik itu. Maaf, aku menolak. Reno tersenyum tipis. Aku mengerti. Ia pun pergi tanpa marah sedikit pun. Seminggu kemudian, seluruh karyawan perusahaan berbaris rapi. Direktur berkata, hari ini CEO baru akan datang meninjau perusahaan. Semua bertepuk tangan. Sebuah mobil hitam mewah berhenti. Puluhan pengawal turun terlebih dahulu. Lalu seseorang keluar. Anis membelalakan mata. Reno? Direktur langsung membungkuk. Selamat datang Tuan Reno. Semua pegawai ikut menundukkan kepala. Anis gemetar. Pak, CEO? Direktur tersenyum. Perkenalkan, beliau adalah CEO tertinggi yang mengendalikan grup perusahaan terbesar di negara Indochina. Reno berjalan melewati Anis, seolah baru pertama kali bertemu. Selamat pagi. Anis tak kuasa menahan air mata. Reno, kenapa waktu itu kamu bilang hanya pegawai? Reno menjawab tenang. Karena aku ingin tahu, apakah yang kamu cintai adalah aku atau hartaku? Anis menunduk. Ia teringat cincin plastik yang dulu ia tolak. Malam hari Anis datang ke rumah Reno. Dengan menangis, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Aku masih menyimpan cincin plastik pasangannya. Aku menyesal. Aku ingin menepati janji kita. Reno memandang cincin itu cukup lama. Aku tidak pernah datang untuk menguji kekayaanmu. Aku datang untuk melihat apakah janji masa kecil itu masih hidup. Sayangnya, yang berubah bukan cincinnya, melainkan hatimu. Reno mengembalikan cincin plastik itu ke tangan Anis. Janji yang dijaga hanya oleh satu orang, bukan lagi sebuah janji. Ia lalu berbalik dan berjalan pergi. Anis terduduk sambil menggenggam cincin plastik yang kini terasa jauh